Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema murtad dan hukumannya yang beranggotakan oleh 8 orang, yaitu ada saya sendiri Anissa Kamelia Salsabila, Alia Nurali Azahra, Nidaul Hasanah, Rizka Lustari, Salma Divya Floresita, Sonia Pitaloka, dan juga Tipa Latifah. Simak videonya ya. Pengertian murtad yaitu dalam syariat syahadatan, syariat Islam mempererat hubungannya dengan masalah kepemimpinan atau al-walah. Bagi orang yang telah melaksanakan syahadatan, syariat berarti dia telah terikat dengan kepemimpinan Islam, dan apabila dia melepaskan ketaatannya atau loyalitas kepada pemimpin Islam, maka orang tersebut disebut dengan murtad karena dia keluar dari agama Islam gitu. Pengertian murtad dibagi menjadi 4. Itu ada menurut para ahli bahasa, istilah, dan fikih. Yang pertama, menurut para ahli, akar kata murtad adalah irtadat, yartadu, irtidal, dan yang berarti kembali ke jalan semula. Tetapi lebih khususnya digunakan dalam makna kafir atau syak yukani 1994 jilid 3. Dari sisi terminologis, menurut Abdullah Qadir Audah, murtad berarti seseorang muslim yang menukar agamanya dengan yang selain muslim. Jadi istilahnya ridhonya hanya berlaku untuk muslim, bukan non muslim. Terus menurut Syahid Syabik, murtad adalah orang Islam yang sehat dan dewasa kembali ke kafir dengan kesadarannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain gitu. Terus yang kedua dan yang ketiga menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, murtad adalah meninggalkan atau keluar dari suatu agama. Terus menurut istilah, murtad juga berarti meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain sehingga hukumannya menjadi kafir. Agama Islam menurut Allah adalah agama yang sempurna, sehingga di dalam ajaran Islam telah lengkap dengan segala aturan kehidupan manusia, bahkan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menurut fikih, dalam fikih kriteria menukar agama ini berkembang tidak hanya dalam bentuk pindah keimanan, tetapi juga kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi, dan Al-Qur'an. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa konsekuensi penghinaan terhadap Allah, Nabi Muhammad atau nabi lain, dan kitab suci adalah hukuman mati karena penghinaan itu menyebabkan kekafiran. Terdapat dalam buku Qurtubi 147, Haji Dasuki tahun 302, Syabani 197, halaman 175. Apa itu murtad? Murtad adalah orang yang telah mengadakan ikatan atau yang disebut dengan bai'at dengan kepemimpinan atau pembawa risalah. Kemudian mereka kembali lagi kepada ikatan sebelumnya, kepemimpinan sistem toghut yang telah mereka tinggalkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah itu perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan adapun juga murtad dan hukumnya. Ya, tahap pertama yaitu adalah melanggar perjanjian, dan tahap kedua yaitu meninggalkan syariatnya. Adapun bentuk-bentuk murtad dan hukumnya yaitu sebagaimana murtad dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang fasik,
karena memutuskan perjanjian atau membatalkan kontrak sosial. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Dan artinya, dan tidak disesatkan kecuali orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 27. Tahap pertama pada tahap ini disebut murtad i'tiqadi, yaitu murtad secara sikap. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Terjadinya karena pemahaman yang kurang sempurna terhadap al-Islam, lalu keyakinan yang tidak stabil, dan disebabkan pada saat syahadatain masyhud tidak memenuhi syarat syah. Lalu bagi orang-orang yang melanggar perjanjian, cara memperbaiki dapat dilakukan dengan satu, bertaubat, yang kedua kembali bersyahadat, lalu yang ketiga ada islah, yaitu melakukan perbaikan seperti memperbaiki tali silaturahmi. Lalu yang keempat ada beramal soleh. Nah, selanjutnya ada tahap kedua. Tahap kedua, apabila seseorang telah membatalkan perjanjian atau melepaskan ikatan dan tidak bertaubat, maka disebut juga murtad. Adapun syariat atau kewajiban sebagai muslim pertama kali yang ditinggalkan sebagai berikut. Kemudian yang A adalah meninggalkan silaturahmi. Mereka tidak langsung meninggalkan jamaahnya, namun masih tetap bersama-samaan. Namun keaktifannya telah mulai berkurang. Misalnya sikap yang bodoh dan malas-malasan terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142 sampai 143. Kemudian setelah itu, karena dia tidak mau memperbaiki diri, maka mereka memutuskan silaturahmi dengan saudara pemimpinnya. Mereka dikategorikan oleh Allah sebagai orang munafik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 18-20. Dalam jamaah al-Islam mereka dapat dikenal ciri-cirinya seperti yang diberitakan oleh Allah dalam kitabnya, antara lain yang pertama, sikapnya sombong dan sok pintar. Yang kedua, melaksanakan tugasnya malas dan ria. Terus yang ketiga, apabila ada tugas perang, dia menghindari karena takut mati. Keempat adalah banyak membuat alibi atau alasan. Terus yang kelima adalah mengakui kepemimpinannya itu seorang kafirin. Dari Abdullah bin Amra katanya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ada padanya 4 perkara adalah dia orang munafik benar, dan barang siapa yang adanya pada satu sifat dari itu adalah muntafik dilihat dari sudut sifat itu sebelum ditinggalkannya. A. Apabila bercakap ia berdusta. B. Apabila memberi jaminan atau amanat ia berkhianat. C. Apabila dia berjanji ia ingkar. Dan 4. Apabila dia bertengkar ia menghambur-hamburkan kata-kata keji. Hadis riwayat Muslim. B. Banyak alibi. Banyak alibi diartikan atau dengan artian adalah setiap diberi tugas atau institusi atau pimpinan tidak pernah dilaksanakan. Mereka banyak membuat alasan atau yang disebut dengan alibi. Apabila mereka dipercaya untuk memegang jabatan senantiasa berkhianat. Terdapat pada Quran Surat An-Nur Surat ke-24 ayat ke-47. Apabila ada sesuatu keputusan atau pimpinan tidak dilaksanakan,
Itu juga terdapat pada Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 24 sampai 50. Di setiap ada panggilan tidak pernah ditemui atau yang disebut dengan mujadalah. Terdapat pada Quran surat ke-54 ayat ke-11. Banyak alibi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sikap dan tindakan yang harus diambil pimpinan dan umat Islam adalah sebenarnya perbuatan ini hanya dilakukan oleh kaum munafik karena hakikatnya mereka telah kafir namun masih mengaku sebagai muslim. Yang kedua adalah perbuatan orang munafik yang diberitakan oleh Allah dalam kitabnya. Ada juga sikap dan tindakan yang harus diambil oleh pimpinan umat Islam. Ada 3 nih. Yang pertama adalah tidak menjadikan sebagai penanggung jawab atau maksul dalam setiap urusan. Yang kedua, tidak dijadikan orang kepercayaan dan tidak ditangkapi sikap dan tindakannya. Nah, yang ketiga, langkah ketiga yang akan dilakukan oleh murtadin adalah perbuatan afsad, yaitu perbuatan kerusakan. Adapun yang dimaksud dengan kerusakan dalam hal ini adalah yang pertama, membuat permusuhan terhadap jamaah umat Islam walaupun terselubung. Yang kedua, merusak syaf, memecah belah umat, membuat intrik dan isu. Yang ketiga adalah mencemarkan Islam dan umatnya, baik tindakan maupun lisan. Yang selanjutnya, membuat fitrah, yaitu mempengaruhi umat atau manusia untuk menjauhi jamaah Islam. Yang terakhir adalah menjadi mata-mata musuh karena telah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya. Untuk selanjutnya, ada 5 perbuatan orang munafik diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Yang pertama, melaksanakan syariat Islam hanya berpura-pura. Yang kedua, meragukan kebenaran Islam, kepemimpinan dalam Islam dan syariat-syariatnya. Yang ketiga, mereka mencari keuntungan dari Islam. Yang keempat, mereka mengakui dan bekerja sama dengan kepemimpinan orang-orang kafir. Dan yang kelima, menunggu kehancuran Islam dan umatnya, dan lain-lain. Pimpinan dan umat Islam menghadapi mereka harus bertindak tegas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, wahai Nabi, berjihadlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikaplah keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat At-Taubah ayat 73. Imam Malik berpendapat bahwa terlepas dari hukum wajib dan sunnahnya itu, dia mengajak orang murtad itu diajak kembali untuk masuk Islam. Maka ada 3 golongan manusia yang tidak perlu ditunggu tobatnya. 3 kelompok orang tersebut, yang pertama itu para penyihir, yang kedua para zindik, dan yang ketiga orang yang mencaci Rasulullah. Yang pertama itu penyihir. Penyihir adalah orang yang melakukan suatu sihir yang menyebabkan ia menjadi kafir menurutnya. Tidak perlu diminta tobat, tetapi langsung dibunuh. Hukuman penyihir menurut Imam Malik yaitu sama dengan hukuman orang zindik. Yang kedua para zindik. Para zindik yang melakukan perbuatan mengkafirkan langsung dibunuh, sekalipun mereka menunjukkan tobat. Karena sikap orang zindik itu di dalam hatinya dia kafir dan di luarnya dia bersikap Islam. Nah, untuk yang ketiga, orang yang mencaci Rasulullah. Mereka tidak diajak lagi untuk bertobat, tetapi langsung dibunuh. Menurut Imam Malik, orang murtad seperti itu dibunuh bukan karena kekafirannya, tetapi karena perbuatan itu adalah perbuatan pidana yang hukumannya adalah harus dibunuh. Penyebab seseorang menjadi murtad, Allah tidak membiarkan orang-orang yang beriman mengatakan beriman kepada Allah tanpa diuji terlebih dahulu. Allah menguji orang-orang yang beriman dengan berbagai cara, antara lain dengan memberi berbagai cobaan seperti Allah firmankan dalam kitabnya,
Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dengan arti, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Faktor-faktor murtad terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah ujian yang datang dari diri sendiri. Hidup berjamaah berbeda dengan hidup sendirian karena segala sesuatu ditentukan oleh kehendak sendiri. Namun hidup berjamaah kadang-kadang harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Lalu ada faktor eksternal, itu seseorang dapat menjadi murtad karena pengaruh dari luar dirinya berupa ajakan, gangguan, tekanan, atau ancaman dari orang-orang yang tidak menyukai Islam dan umatnya. Faktor internal terbagi menjadi 4, ada marid atau penyakit hati, ada hawahu atau perasaan tidak puas, bagyun atau kedengkian dan tergoda dengan kehidupan duniawi. Lalu setelahnya adalah faktor eksternal, yaitu terbagi menjadi 3, ada ahli kitab, kaum kafir musyrikin, dan kelompok murtadin. Ahli kitab ini adalah kelompok orang yang menerima Alkitab, itu seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ahli kitab terdiri dari sebagian kecil kelompok Yahudi dan mayoritas dari kelompok Nasrani. Nah, kaum kafir musyrikin adalah masyarakat dan pemerintahan togut, yaitu pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kelompok murtadin, yaitu kelompok yang keluar dari Islam. Taubat bagi musyrik dan juga ahli kitab. Musyrik adalah orang yang telah melampaui batas dalam melakukan dosa. Allah memberikan jalan keluar bagi mereka apabila mereka menyadari tentang kekeliruannya. Sebagaimana firman-Nya adalah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakum kumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun, di mana artinya adalah, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Az-Zumar ayat 55. Langkah-langkah yang harus ditempuh ada 3, yaitu inabah, melakukan syariat syahadatain, dan juga beramal saleh. Inabah adalah pelaku dosa besar pada masa jahiliyah atau karena kejahiliahannya kemudian bertaubat. Allah mengampuni dosa karena kejahiliahannya. Yang kedua yaitu melaksanakan syariat syahadatain. Apabila yang berdosa tadi bertaubat, kemudian mereka melaksanakan syariat syahadatain, maka segala dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah beramal saleh. Kemudian setelah melaksanakan syahadatain harus dilanjutkan dengan beramal saleh. Musyrik adalah orang yang mempunyai sikap atau itikad syirik, yaitu menyekutukan Allah baik sebagai Rob, syirik rububiyah sebagai ilah, syirik uluhiyah maupun sebagai malik, syirik mulkiyah. Ahli kitab adalah orang-orang yang telah menerima Alkitab, yaitu dari golongan Yahudi yaitu Taurat, Nasrani Injil, dan Muslimin Al-Quran. Namun mereka tidak melaksanakan hukum-hukum yang dalam kitabnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufran fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, yang dimana artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 68.
Oke, yang selanjutnya adalah hikmah disyariatkan membunuh orang murtad. Barang siapa yang telah memeluknya kemudian murtad darinya, maka dia telah terjerumus ke suatu tempat yang paling rendah, menolak apa yang telah Allah ridhoi kepada kita dari agama, mengkhianati Allah dan Rasulnya, sehingga dia wajib untuk dibunuh karena telah mengingkari kebenaran yang tidak akan bisa istiqomah dunia dan akhirat kecuali dengannya. Lalu ada quotes ya, ini, Allah menjadikanmu seorang muslim karena dia ingin melihatmu di surga. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membuktikan apakah kamu layak mendapatkannya. Nah, selama kita di dunia ini adalah tempat kita untuk menabung ya, menabung amal ibadah gitu sebagai nanti hadiahnya itu kalau surga. Nah, makanya Allah kita memilih kita menjadi seorang muslim karena Allah itu pengen ngeliat kita di surga gitu. Tapi kalau misalnya kita murtad keluar dari ajaran Allah, ya seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa ada hukuman-hukumannya dan juga ada balasan-balasannya, karena setiap yang kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapat balasannya. Oke, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih semuanya sudah menonton video tentang murtad dan hukumannya dari kelompok 8. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share. Ini semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.